Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Prasanti Adriani, SSIT, Eskop NS, MKes sebagai penguji 1. Yang saya hormati Ibu Ikin Netra Wirahmi, SST, Eskop NS, MKes sebagai penguji 2 dan pembimbing 1. Yang saya hormati Bapak Wasis Eko Kurniawan, Eskop NS, MPH sebagai penguji 3 dan pembimbing 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Izinkanlah saya Tastria Nur Yunita, mahasiswi dari Universitas Harapan Bangsa, akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Game Online terhadap Kualitas Tidur pada Anak Usia Sekolah di SDN 2 Tambak Negara. Pendahuluan. Untuk latar belakang, yang pertama yaitu latar belakang. Game online adalah game yang dimainkan oleh multi pemain melalui internet. Biasanya disediakan sebagai tambahan layanan perusahaan penyedia jasa online atau dapat diakses langsung dari perusahaan yang mengkhususkan menyediakan game. Dalam memainkan game online, terdapat 2 perangkat penting yang harus dimiliki, yaitu seperangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai dengan koneksi internet. Menurut Afandi 2016, berdasarkan hasil WHO tahun 2012, kerjasama dengan perusahaan game online di Amerika yang dilakukan melalui survei kepada anak umur 9-12 tahun dengan responden 65 anak usia sekolah, didapatkan hasil 40 atau 80% anak mengalami gangguan tidur, sedangkan 25 atau 20% anak tidak mengalami gangguan tidur, sehingga WHO menyatakan bahwa seseorang akan beresiko mengalami gangguan tidur apabila anak tersebut bermain game online selama 7 jam akan mengalami gangguan tidur. Seseorang yang tidurnya kurang dari 5 jam memiliki risiko lebih tinggi 39% terkena insomnia dibandingkan seseorang yang memiliki pola tidur yang normal. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pengaruh game online terhadap kualitas tidur pada anak usia sekolah di SDN 2 Tambak Negara. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian yaitu mengetahui pengaruh game online terhadap kualitas tidur pada anak usia sekolah di SDN 2 Tambak Negara. Yang keempat yaitu manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada anak untuk lebih memahami dampak dari kecanduan game online terhadap kualitas tidur. Tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu pengertian game online. Game online adalah game yang dimainkan multiplayer game online. Merupakan pengembangan dari game yang dimainkan dari satu orang dalam bagian yang besar, menggunakan bentuk yang sama dan metode yang sama serta melibatkan konsep umum yang sama seperti semua game lainnya. Yang membedakan adalah untuk
untuk multiplayer game dapat dimainkan oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Menurut Aziz tahun 2013. Jenis-jenis game online. Ada 5 yaitu First Person Shooter atau FPS, yang kedua Real Time Strategy, yang ketiga Cross Platform Online, yang keempat Browser Games, yang kelima masih Multiplayer Online Game. Faktor-faktor yang mempengaruhi game online itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama rasa bosan yang dirasakan anak ketika berada di rumah atau di sekolahan. Yang kedua, ketidakmampuan mengatur prioritas untuk mengerjakan aktivitas penting lainnya. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu lingkungan yang kurang terkontrol, game sebagai aktivitas yang lebih menyenangkan. Yang berikutnya yaitu dampak bermain game online. Dampak bermain game online ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu perkembangan otak anak akan lebih aktif dalam berpikir. Anak akan lebih berpikir kreatif. Emosional anak dapat dilupakan dengan cara bermain game online. Yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif adalah pola makan akan terganggu, lupa waktu, anak akan lebih malas belajar dan sering menggunakan waktu luang untuk bermain game online. Yang selanjutnya yaitu kualitas tidur. Kualitas tidur yang baik dan tentunya sangat diperlukan tubuh agar tetap merasa bugar dan segar. Sebaliknya, kualitas tidur yang buruk seperti kurang tidur akan menyebabkan timbulnya banyak masalah pada kesehatan, seperti akan timbul rasa lelah, rasa cemas yang berlebihan sehingga dapat memicu kenaikan berat badan atau yang lebih dikenal dengan obesitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur itu ada 5, yaitu faktor usia, yang kedua faktor penyakit fisik, yang ketiga gaya hidup, yang keempat lingkungan, yang kelima aktivitas dan kelelahan. Pengukuran kualitas tidur dapat berupa kuesioner maupun sleep diary, maupun polisonografi dan multi sleep latent test, yaitu menurut Hermawati tahun 2012. Sleep diary merupakan pencatatan aktivitas tidur sehari-hari, waktu ketika tertidur, aktivitas yang dilakukan dalam 15 menit setelah bangun tidur, makan dan minum, serta obat yang dikonsumsi. Pengertian anak usia sekolah. Menurut WHO tahun 2015, anak usia sekolah adalah golongan anak yang berusia 7-15 tahun. Sedangkan di Indonesia lazimnya anak yang berusia 7-12 tahun. Karakteristik anak sekolah dasar menurut Sukaryasi tahun 2015 dibagi menjadi 4, yaitu fisik, emosi, sosial, dan intelektual. Tugas perkembangan anak usia sekolah menurut Harvard Hart tahun 2016, yang pertama belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman sekaliannya, yang kedua menimbulkan rasa benar dan salah pada diri anak tersebut. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung.
Yang selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori yaitu kecanduan game online sasarannya pada anak usia sekolah. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi kecanduan game online adalah rasa bosan yang dirasakan anak-anak saat berada di rumah, lingkungannya kurang terkontrol, keinginan yang kuat dari diri anak untuk memperoleh nilai yang tinggi dalam bermain game online. Terakhir, game sebagai aktivitas yang menyenangkan. Sehingga dari faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut terdapat dampak negatif bermain game online pada anak usia sekolah. Yang pertama, anak menjadi malas belajar. Yang kedua, lupa waktu. Yang ketiga, waktu makan akan terganggu. Yang keempat, emosional anak akan terganggu karena bermain game online, sehingga kualitas tidur menjadi menurun. Kerangka konsep. Dari penelitian ini, untuk faktor variabel independen yaitu game online dan faktor dependennya yaitu kualitas tidur. Faktor yang mempengaruhi kebiasaan bermain game online yaitu ada 5, kurang perhatian dari orang-orang terdekat, kurang terkontrol, dan yang ketiga kurang kegiatan, yang keempat lingkungan, yang terakhir atau yang kelima yaitu pola asuh. Yang dalam penelitian ini yang diteliti yaitu game online dan kualitas tidurnya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian, jenis dan rencana penelitian. Penelitian ini menggunakan metode cross-seksional, yaitu suatu penelitian dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Menurut Nota Ajmojo tahun 2018. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh game online terhadap kualitas tidur pada anak sekolah dalam satu kali proses pengambilan data. Yang selanjutnya yaitu faktor dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2020 sampai Juli tahun 2021. Tempat penelitian dilakukan di SDN 2 Tamanegara. Waktu pengambilan data akan dilakukan pada bulan Maret tahun 2021. Populasi penelitian. Sebuah penelitian membutuhkan sumber data untuk dapat menjawab tujuan penelitian. Hal ini disebut sebagai populasi menurut Saryono tahun 2013. Populasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah semua anak-anak kelas 4 dan kelas 5 SD N2 Tamanegara sebanyak 54 anak. Untuk sampel adalah sumber data yang diambil dari populasi penelitian yang dapat diambil secara keseluruhan maupun sebagian. Menurut Hidayat tahun 2011, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua anak kelas 4 dan 5 SDN 2 Tamanegara sebanyak 54 anak. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik total sampling. Total sampling dalam pengambilan sampel di mana jumlah sampel diambil dari semua jumlah populasi yang ada. Menurut Nota Ajmojo tahun 2018,
Jadi teknik pengambilan sampelnya di sini adalah sebanyak 54 anak. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian yaitu ada dua, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang dapat memberikan stimulus atau pengaruh terhadap variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil variabel lainnya. Menurut Saryono tahun 2013. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengaruh game online, meliputi lamanya anak bermain game online dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang timbul akibat adanya respon dari variabel lain dan lainnya tergantung dari variabel tersebut. Menurut Nur Salam 2013, variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas tidur pada anak usia sekolah. Definisi operasional. Definisi operasional yaitu variabel independennya yaitu pengaruh game online. Definisi operasional penilaian bermain game online setiap hari. Parameternya ada 4. Yang pertama, dorongan untuk melakukan secara terus-menerus. Yang kedua, penarikan diri. Yang ketiga, anak merasa bosan berada di rumah terus-menerus. Yang keempat, toleransi. Untuk alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner yang berjumlah 10 soal. Skor penilaian dengan skala Likert adalah seperti berikut. Pilihan untuk pertanyaan yang mendukung atau yang positif yaitu favorable skor 4 berarti selalu 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Sedangkan untuk pertanyaan yang tidak mendukung atau negatif atau unfavorable, yang pertama selalu, yang 2 sering, yang 3 kadang-kadang, yang 4 tidak pernah. Untuk skor kriterianya dinyatakan selalu yaitu 76-100%. Yang kedua jarang yaitu 26-75%, yang ketiga tidak pernah berarti kurang dari 26%. Skalanya yaitu ordinal. Yang kedua yaitu variabel dependen, kualitas tidur pada anak usia sekolah. Definisi operasionalnya yaitu keadaan di mana tidur yang dilakukan seseorang individu akan menghasilkan kesegaran dan kebugaran pada saat terbangun dan kepuasan seseorang terhadap tidurnya. Untuk parameternya yaitu ada 6. Kualitas. Yang pertama kualitas tidur secara subjektif, yang kedua durasi tidur atau lamanya waktu tidur, yang ketiga skor latensi tidur, yang keempat efisiensi tidur, yang kelima gangguan tidur pada malam hari, yang keenam disfungsi tidur pada siang hari. Untuk alat ukurnya yaitu kuesioner. Untuk skor, untuk kriterianya dinyatakan baik yaitu kurang dari 5, dinyatakan buruk lebih dari 5. Untuk skalanya yaitu ordinal. Yang selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk membantu mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini akan menggunakan instrumen berupa lembar kuesioner. Lembar kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kecanduan game online dan kualitas tidur pada anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Yang selanjutnya itu jenis data. Jenis data yaitu ada 2, data primer dan data sekunder. Untuk data primer, data
Data penelitian yang didapatkan peneliti secara langsung dari sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat diambil secara interview maupun observasi. Data primer ini adalah kebiasaan bermain game online, kondisi lingkungan, dan kualitas tidur yang diperoleh melalui interview. Data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti berdasarkan sumber-sumber eksternal maupun penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil penelitian dalam menjawab tujuan penelitian. Teknik pengambilan data. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar kuesioner. Penelitian ini dimulai dengan menentukan responden yang akan dijadikan responden dengan melakukan pengumpulan stigma menggunakan kuesioner. Langkah pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan permohonan surat izin penelitian kepada pihak kepala sekolah SDN 2 Tamak Negara. Setelah mendapatkan responden yang akan dijadikan sampel penelitian, melakukan perjanjian kepada responden dan menjelaskan tujuan dan maksud penelitian. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Ada 4, yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga scoring, yang keempat tabulating. Selanjutnya yaitu analisa data. Analisa data ada 2, yaitu analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentase dari tiap variabel. Menurut Noto Atmojo tahun 2012 itu variabel kebiasaan bermain game online dengan kualitas tidur pada anak. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi menurut Noto Atmojo tahun 2012, yaitu kriteria kebiasaan bermain game online dengan kualitas tidur anak-anak. Yang terakhir yaitu etika penelitian. Prinsip-prinsip etika penelitian yaitu ada 3, prinsip manfaat, 2, prinsip menghormati manusia, yang ketiga prinsip keadilan. Masalah dalam etika penelitian yaitu ada 3 juga. Yang pertama informed consent, yang kedua anonymity atau tanpa nama, yang ketiga confidentiality atau kerahasiaan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari proposal skripsi saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.